Jika kita bicara tentang keberkahan, ini bukan cuma makanan yang ada di hadapan kita, misal nasi. Ini nasi yang menyiapkannya, yang menanamnya, yang nanamnya, yang nandur, nanam Sampai dari mundur, awal, sampai semuanya, sawahnya itu semua. berkah semua. Benar. Bismillahi awalu wal akhiru Allahumma barik lana fi marazaqtana wa qina adzabannar. Itu Masya Allah ya, istilahnya kalau sampai lupa baca itu buru-buru. Banyak yang bilang para guru, para alim ulama katanya kalau misalnya kita tiba-tiba di tengah nih guru terus kita bismillahi awalu wal akhiru, itu setan ikut makan akhirnya dimuntahkan gitu ya. Nah, sedikit kok setan bisa ikut makan sih begitu itu maksudnya? Yang dimakan sari-sarinya tuh gimana tuh guru? Maksudnya yang dimakan sama dia berarti kan yang kita makan ampasnya apa gimana sih guru itu ya? Jadi kita lihat begini, bahwa ada makhluk yang Allah berikan nyawa, ada makhluk yang Allah berikan kehidupan. Kita ini makhluk yang diberikan nyawa. Iya. Kalau nasi itu kan Allah berikan kehidupan. Artinya dia tidak bernyawa, Iya. tapi makhluk hidup. Berkembang. Kan? Berarti ada sesuatu yang memang Allah ciptakan walaupun dia tidak bernyawa. Iya. Nah, sekarang ketika Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zariyat, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak berharap, kata Allah, rezeki dari para makhluk-makhluk itu, dan tidak membutuhkan mereka memberikan makan. Kalau bahasa sekarang bahasa sesajen. Iya. Wa ma uridu ayyutimun, ayyutimuni, tidak berhak, tidak mau Allah itu diberikan sesajen. Artinya dalam konteks makhluk, makanan itu sebagai makhluk sama seperti kita. Ternyata Allah menciptakan itu tidak sebatas makhluk yang bernyawa berarti, tapi makhluk hidup. Nah, dalam konteks ini seperti pepohonan, tadi makanan, berarti mereka juga sama makhluk seperti kita. Nah, bagaimana kita perlakuan terhadap mereka sebagai makhluk Allah juga? Itu Iya ya. ketika misal makhluk yang bernyawa tadi, misal ketika kita sembelih ayam, kita sembelih kambing, kita sembelih sapi, mereka betul makhluk yang bernyawa. Bagaimana dengan makhluk yang hidup? Apakah kita tidak membutuhkan menyebut nama Allah agar timbul keberkahan? Betul. Yang tadi misalnya dua hal, minju, bin khawf, at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Itu yang kita coba perhatikan. Jadi sama perlakuan kita baik kepada makhluk yang bernyawa maupun kepada makhluk hidup. Masya Allah ya. Dan artinya memang setan ini akan campur tangan terus, akan mengganggu kita terus sampai finishing terakhir yang Ali tadi bilang ya, sehingga akhirnya kita hilang keberkahannya. Nah, baik, tadi aku sebut sedikit nih ngambil tentang keberkahan lagi nih. Sering banget kita makan kita sisain. Sering banget kita makan kita tinggal main HP misalnya gitu ya. Lagi makan ada HP baru lanjut lagi makan kan ya. Nah, ini apakah mengurangi keberkahan juga nih guru nih? Karena kan setahu aku makanan ya ada akhlaknya begitu, bismillah ya sampai habis, baru ditaruh ditutup ya apa gimana ya? Itu gimana tuh? Terus ada bilang nasi jangan sampai tertinggal satu pun, karena siapa tahu keberkahan di nasi yang terakhir itu. Nah, guru. Jadi pahami seperti ini, Bang Ali, bahwa ketika kita bicara keberkahan, ketika kita makan sambil kita nonton sesuatu, kita main sesuatu, jangan-jangan diawalinya juga tidak dengan keberkahan doa. Jangan-jangan itu. Awalnya nggak ada bismillahnya juga. Itu, gitu. Kalau kita memang fokus untuk mencari keberkahan dari apa yang kita makan, kita akan fokus dengan hal itu. Karena misal, salah satu yang mesti diserap dari ajaran Rasulullah adalah pola makan yang beliau jalankan. Semestinya kita awali dengan doa, dan semestinya apa yang Rasulullah jalankan ketika makan kita ikuti. Tidak dengan hal-hal apapun yang justru mengganggu konsentrasi kita makan. Benar. Pertanyaannya, jangan-jangan ketika tidak membaca doa, maka konsentrasi makan pun akhirnya hilang ya. Ya Allah, itu keberkahan. Itu setan lagi sebenarnya ya. Iya, maksudnya gitu loh, pas lagi ini udah baca doanya enggak. Pas lagi nikmatin rezeki yang harusnya jadi hal, malah kita dapat telepon, kita mau tamain telepon kita tinggal. Nah, terus akhirnya udah
terkikis terus tuh keberkahannya yang akan masuk ke dalam diri kita. Nah kalau misalnya udah nggak berkah, maka bukan jadi obat, maka jadi penyakit. Bukan menjadi kenyang, maka akan jadi lapar batin, lapar fisik. Iya. Lahir batin. Aduh, itu efeknya ya, Masya Allah ya. Nah sekarang guru, tadi ngomongin sesajen, aku jadi agak mikir. Nah seumpamanya kita di rumah tuh ya sering banget naruh makanan kita geletakin nggak ditutupin, atau makanan sisa gitu ya, kita taruh aja di meja makan tanpa kita tutup. Apa bisa dibilang itu nyerempet seperti sajen nggak sih, atau ada hal yang seperti apa untuk menyikapi makanan itu? Saya kira kalau untuk hal sisa makanan yang memang dia tidak sampai habis dikonsumsi, karena Rasulullah pun mengajarkan ketika kita makan, pemirsa ketika kita makan itu selesaikan walaupun kita belum sampai titik kenyang gitu. Oh ternyata kita terlalu banyak, atau misalnya ada sisa, ada rezeki berlebih nih. Ada rezeki berlebih. Alangkah baiknya itu bisa kita simpan walaupun dengan cara-cara yang sesuai syariat. Misalnya kita tutup karena kita khawatir ada makhluk lain yang memang ikutan menghingga. Kalau bicaranya sesajen yang tadi Bang Ali sebut, sebetulnya kalau sesajen dari awal memang sudah diniatkan. Ya, oke. Dan jelas bahwa Allah itu tidak perlu disesajeni. Ma'uridu minhum rizqin wa ma'uridu ayyukum. Iya, paham. Iya. Allah tidak butuh rezeki dan Allah tidak butuh untuk diberikan makan. Artinya sesajen tadi. Artinya ketika kita sisa, kita tutup misalnya dengan tutup saji atau dengan hal yang berhubungan dengan higienisnya makanan. Alangkah lebih baiknya ketika kita tutup dengan membaca doa lagi. Dapat higienisnya, dapat lahir batinnya. Ya kan lahirnya kita nggak ada binatangnya masuk. Tapi istilahnya batinnya adalah setan nggak ikut campur di dalam makanan kita ya. Ini Masya Allah ya. Ali yakin mungkin yang nonton saat ini sudah mulai introspeksi diri, dan gak ada salahnya mulai saat ini kita kasih tahu ke seluruh keluarga kita semuanya ya. Dukung terus channel Ahsanah TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami di @ahsanah_tv. Bahwa doa pada saat makan ini finishing yang memang harus kita kerjakan sehingga akhirnya keberkahan itu nggak putus, sehingga kita akan dapat keberkahan dengan apa yang kita konsumsi. Nah, guru, ini emang kadang-kadang kita menganggap remeh hal yang kecil, padahal ini adalah hal yang besar yang kita nggak boleh. Nah, sedikit nih guru, doa yang baik itu seperti apa sih? Di dawam atau kita dalam hati? Kadang-kadang udah baca doa dalam hati. Kadang-kadang kan tuh kalau lihat udah baca doa belum lo? Udah dalam hati. Padahal baca doa baru baca doa gitu misalnya. Nah, atau agak agak terdengar atau tidak atau gimana gitu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau aku kadang-kadang gini, ya Allah alhamdulillah engkau beri rezeki kami yang nikmat, anak-anakku mudah-mudahan menjadi barokah, atau gimana yang anakku? Kalau tadi disampaikan bagaimana kita ngambil tinggi rendahnya doa, menyampaikan doa begitu ya. Allah tegaskan begini, walaupun konteksnya dalam sholat. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ketika kamu sholat itu sebetulnya secara lugatan, secara bahasa adalah doa. As-sholatu hiya ad-du'a. Gitu. Jangan terlalu keras ketika kamu berdoa, dan jangan juga terlalu rendah. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil yang tengah-tengah aja. Bagaimana yang tengah-tengah itu pemirsa? Yang tengah-tengah adalah ketika kita menyampaikan dengan lisan kita, telinga kita mendengar. Hamas ya? Hamas kira-kira. Benar. Jadi dari sini ke sini tidak perlu juga dikonsumsi sama banyak orang gitu. Gue berdoa kok dalam hati, sementara kuping lu aja nggak dengar kan? Nggak dengar. Iya benar. Kembali lagi dengan doa, bahwa Rasulullah tegas dalam hal ini. Kita coba ambil satu kaidah, doa mukul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Bahwa kita ini manusia dan bangsa yang tidak terlihat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan untuk beribadah, dan inti ibadah adalah doa. Gitu. Ketika kita beribadah yang baik, maka tadi kita dapat dua hal. Atamah min ju' wa min khauf. Bahkan lebih dari sekedar itu. Tegas juga bahwa ibadah ini Allah sampaikan
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimu innallaha razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi lebih dari sekedar lahir batin sebetulnya sekarang nih. Kalau bahasa refleksinya doa waqina adzabannar itu bukan cuma sekarang kita dapat. Tapi hereafter. Panjang ini arahnya, ini luar biasa. Banyak yang kita dapat, bukan cuma kita dapat yang kita konsumsi, bukan cuma kita dapat hal yang beribadah dalam jangka pendek atau mungkin dalam arti yang sempit, tapi banyak orang, banyak kalangan, banyak pihak yang kita sampaikan juga doanya. Luar biasa. Doa maupun ibadah, doa adalah inti ibadah ya, Masya Allah ya. Dan memang yang namanya keberkahan ini akan berlanjut terus. Kalau misalnya kita putus, maka putuslah keberkahan ke belakangnya seperti itu ya. Nah, sedikit lagi sebenarnya tadi belum terjawab nih. Banyak anak-anak kecil nanya, kenapa sih kalau makan harus dihabisin? Terus ada yang bilang kadang-kadang di nasi yang terakhir itu keberkahannya itu. Betul. Kenapa sih itu kok harus habis gitu makanan? Iya. Mungkin umum di kita kata-kata mubazir. Oke. Wala tubazir, dan janganlah kita menghambur-hamburkan. Bener. Ini yang mesti kita coba ukur. Ketika kita konsumsinya sekian sendok, maka itu yang kita ambil. Itu yang akan kita konsumsi. Ketika kurang, lebih baik kita bisa nambah daripada berlebihan. Kenapa? Karena hal yang mubazir itu kita refleksikan kepada orang lain. Ketika kita banyak berlebih sementara orang lain belum tentu bisa makan. Itu yang bisa kita ambil hikmah. Betul, Masya Allah. Ini udah mulai pada introspeksi diri pastinya nih. Ya, baik Guru. Ini boleh mungkin sedikit kesimpulan tajam lagi nih. Jadi istilahnya yuk sama-sama kita makan pakai doa. Silakan Guru. Iya. Ini bukan tentang menilai benar atau salah, tapi ini bagaimana kita menyampaikan kesalahan dan semoga menjadi berkah bagi dia. Amin ya Allah, amin. Jadi bahwa kita ini diciptakan untuk beribadah. Jelas beribadah kepada Allah, dan beribadah itu ada impact yang luar biasa. At'amahum min ju', mencukupkan dari kelaparan, wa amanahum min khauf. Jadi lahir batin. Nah, ibadah itu bukan cuma yang kita kenal dalam arti sempit, ibadah mahdoh, seperti sholat, seperti zakat, haji, puasa. Tidak seperti itu. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan, segala kegiatan apapun itu adalah ibadah, termasuk makan. Itu ibadah. Artinya itu juga penghambaan kita kepada Allah yang Maha memberikan rezeki. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki yang ada di hadapan kita tanpa menyebut namanya. Nah, sekarang begini, logika sederhana sebagai kesimpulan. Istri kita menyiapkan makanan bagi kita untuk kita santap. Tapi kita tidak pernah terbersit siapa yang menyiapkan, siapa yang memasak. Ayo, kira-kira apa yang ada di pikirannya? Apa yang ada di benak Anda? Oleh karenanya, awali dengan menyebut namanya, dengan berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Keberkahan itu bukan cuma buat kita, tapi buat siapapun, termasuk istri kita, termasuk siapapun yang berhubungan dengan makanan itu sampai tersaji di hadapan kita. Dan impactnya adalah wa qina adzabannar. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku, dan sedikit aku rekap ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa mulai sekarang baca doa sebelum makan. Karena setan terus mengganggu untuk mengurangi keberkahan kita. Baca doanya gimana? Hamus aja, nggak usah terlalu terdengar, dan jangan di dalam hati juga. Kadang-kadang di dalam hati, ya boleh sih kalau ada yang mau di dalam hati ya. Kadang-kadang di dalam hati itu kurang khusyuk. Jadi cepet-cepet bacanya kalau buat aku ya. Apa ya? Kita boleh mengingatkan, jangan pernah jerah untuk mengingatkan. Udah baca doa belum? Nah gitu ya, apalagi buat mungkin aku sebagai seorang ayah atau suami, begitu makan baca doa jangan lupa biar tambah berkah makanannya. Ya gitu ya, baca doa, jangan pernah lelah untuk menyuruh orang untuk membaca doa, dan insya Allah kita dapat berkahnya juga. So, bukan ngopi biasa. Ini luar biasa karena yang kita bicarakan emang nggak biasa. Nah, buat teman-temanku semua jangan lupa komen, yang penting subscribe dulu ya. Setelah subscribe, komennya ini aku tunggu nih ya, karena dengan komen-komennya ini guru ya akan memperbaiki apa yang kita sampaikan. Misalnya ada yang mau nambahin, boleh tulis di komen. Ada yang ingin sedikit mengkritik, boleh ditulis. Kita terima kritik, kita terima komplain, kita terima semuanya ya. Dan satu lagi, jangan lupa like. Habis itu kalau misalnya banyak pemahaman yang memang hak adanya,
share dong ya, di-share sama teman-temannya. Mudah-mudahan menjadi seperti Ali bilang dapat pahala multi level. Jadi pahalanya kemana-mana. Jangan lupa juga bantu kita untuk klik juga loncengnya. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman untuk subscribe, like, comment, share, klik loncengnya, mudah-mudahan jadi barokah buat kita dan kita terus eksis untuk memberikan bukan ngopi biasa buat teman-teman semuanya. So, thank you. Asana TV.